Nah ini tadi bagian terakhirnya adalah partnya. Ini viewnya benar-benar udah di depan. Halo guys, nah sekarang aku lagi di stasiun kereta Dumaskup, kayak sekitar 10 menit jalan kaki dari tempat aku tinggal. Dan aku bakalan mau pergi ke salah satu kota terkecil, salah satu kota kecil, jauh dari tempat aku tinggal, sekitar 1 jam naik kereta. Di sana tuh kotanya kecil, cuman ada kastel yang bersejarah. Tadi baru ada pengumuman kalau kereta api itu delay sekitar 15 menit guys. Jadi karena alasannya itu, ini kan relnya lagi tertutup salju tebal. Jadi butuh kereta pembersih gitu untuk membersihkan relnya. Ya jadi beginilah kalau musim dingin tuh memang sering delay sih keretanya. Karena untuk musim dingin ini memang survivalnya, strugglingnya tuh lebih banyak dibandingkan dari musim-musim lain ya. Khususnya juga para petani lah ya. Musim dingin ini nggak bisa nanam apa-apa gitu. Nah, biasanya kalau di ending musim dingin itu orang-orang udah pada prepare gitu mau nanam apa, karena kan bakalan memasukin musim semi springtime. Nah biasanya di spring itu orang udah pada banyak yang gardening kayak gitu, bercocok tanam gitu sampai ke musim panas. Habis musim panas tuh kan baru autumn itu masih bisa tapi kalau di musim dingin tuh memang benar-benar nggak bisa nanam apa-apa. Jadi menurut aku sih untuk orang yang tinggal di 4 musim tuh, khususnya para petani tuh banyak berpikir gitu kayak, oke, di musim ini aku harus nanam apa sebelum musim dingin tiba. Kereta aku sebentar lagi bakalan nyampe. Udah kelihatan sih lampunya di sana. Dan ini masih turun salju juga guys. Cuman ini saljunya tuh agak nyantai lah ya. Nggak kalem gitu, nggak ngegas. Kalau yang kemarin itu kan udah angin terus saljunya deras, jadi benar-benar ngegas sih. Kalau ini lebih nyantai, kayak nyantai gitu turun saljunya. Nah itu bentar lagi tuh nyampe kereta aku setelah 15 menit delay, jadi bener-bener 15 menit sih. Nah ini kereta aku udah nyampe, jadi aku bakalan naik sekitar 1 jam dari sini. Halo guys, kembali lagi. Nah sekarang aku sudah di dalam kereta, sedang dalam perjalanan menuju ke kota kecil tadi. Aku lupa mention namanya itu Kameniec Zapkowiecki. Jadi bahasa Polandia itu memang susah sih. Orang Poland pun mengakui kalau bahasa mereka itu susah. Aku juga, kalau ini juga salah satu bahasa tersusah yang pernah aku pelajari ya sejauh ini ya. Aku prefer bahasa Jerman, meskipun bahasa Jerman juga susah, tapi kalau dibandingkan dengan bahasa Polandia, bahasa Jerman lebih mudah gitu ya, karena bahasa mereka itu kan bukan alfabet bahasa Inggris gitu. Mereka ada punya alfabet khusus gitu yang ein, zang, zung, zeng, apa gitu, nggak ngerti juga sih. Tapi bahasa Jerman juga punya, cuman kalau aku bandingkan bahasa Jerman itu lebih mudah karena some words gitu, meskipun nggak semua ya, itu lebih mirip ke bahasa Inggris lah. Tapi nggak semua juga, susah juga, aku bisa katakan bahasa Jerman susah, cuman dibandingkan bahasa Polandia tadi itu lebih susahan bahasa Polandia guys. Tapi kata teman-teman aku orang lokal, meskipun bahasa Polandia itu sulit, tapi kalau mereka bandingkan dengan bahasanya Hungary atau bahasa Hungaria, itu lebih susah lagi, serius. Nah kalian bisa cek gimana bahasa
Hungary atau bahasa Hungaria. Kalau kalian suka belajar bahasa, kalian bisa membanding-bandingkan lah bahasa mana yang tersusah. Oke, itu dulu sih guys. Nanti kalau aku udah nyampe di Kamenec, aku bakalan bikin vlognya ya. Oke, see you. Nah guys, jadi sekarang aku udah nyampe di Kamenec Zapkowice di kota kecil tadi. Jadi aku mau jalan dari sini ke kastel sekitar 30 menit. Oke, jadi ikutin terus ya. Jadi udah nyampe aku dari sekitaran palace. Nah itu church-nya dan itu palace. Nanti aku bakalan ke atas sana. Jadi stay tune ya. Nah ini tempat untuk beli tiket. Kitanya masih buka sih. Nah dan itu palace-nya di atas. Itu palace-nya. Nanti bakalan naik ke atas. Nah ini aku udah beli tiket untuk palace-nya. Jadi aku boleh masuk itu jam 12 siang. Sekitar 40 menit lagi. Dan bahkan mereka punya aplikasi untuk mengenal lebih jauh lah tentang Palace Kamenec Zapkowice. Guys, nah sekarang aku udah di depan pintu masuk. Jadi setelah 40 menit tadi nunggu, sama juga orang-orang lain juga pada nunggu masuk. Nah itu di sana itu tuh pintu masuknya. Guys, jadi ini di last part gitu. Jadi ini udah yang terakhir, kita habis keliling-keliling tadi dari dalam
Sekarang yang di luarnya, yang terakhirnya adalah partnya. Ini viewnya benar-benar udah di depan palesnya. Nah begini penampakannya guys. Jadi begitulah tadi view di dalam dan di luarnya. Aku nggak ngambil semua sisi sih, karena kadang ada yang private gitu. Jadi aku record. Dan kita tadi juga nggak bisa naik ke first floor karena masih renovasi. Dan inilah di part terakhirnya setelah keliling 1 jam lebih. Oke, jadi untuk vlog kali ini sampai di sini dulu. So thank you so much for watching and see you on my next video. Nysę zrobić, bo kotlinę kłodzką sobie zrobiłam. Chciałam sobie nysę zrobić, no ale nie da.